KB Friends, kembali lagi dalam KBVS Beginner Corner. Hari ini aku nggak sendirian, sudah ditemenin sama Mas Wisnu selaku Head of Investment dari Capital Asset Management. Halo Mas Wisnu. Halo Mbak Ranti, apa kabar? Kabar baik, Mas Wisnu, gimana juga nih kabarnya? Baik selalu. Oke, siap. Makasih udah mau main kesini ya Mas. Sama-sama Mbak, suatu kehormatan. Oke, Mas Wisnu, hari ini kita mau discuss hal yang lagi anget banget nih di market. Mungkin pertama bisa aku mulai dari sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perang tarif ala Trump nih? Dan gimana sih awal mulanya sampai bisa kok dari kebijakan soal tarif lalu memicu ketegangan global nih? Oke, baik Mbak Ranti. Jadi memang kalau kita bicara perang tarif gitu ya, ala Trump ini jadi memang pertama itu dimulai dari Amerika Serikat gitu yang menerapkan kebijakan tarif import untuk negara-negara mitra dagangnya mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sih tujuan dari pemerintahan Trump ini menerapkan tarif gitu ya? Tujuannya adalah supaya impor mereka itu, impor barang yang mereka itu bisa berkurang gitu. Karena kalau kita lihat secara data gitu ya, misalnya kita ambil 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024 itu defisit perdagangan Amerika itu meningkat hampir 2 kali lipat, Mbak. Gitu. Jadi kalau 2014 itu kurang lebih defisit perdagangan di Amerika kurang lebih sekitar 700 miliar dolar. Di 2024 itu hampir 1,2 triliun. Jadi itu naik hampir 70%. Nah, itu yang mau dikurangi oleh Trump. Itu makanya dia menerapkan tarif impor. Harapannya adalah dengan adanya tarif impor itu otomatis barang-barang impor yang di Amerika itu akan naik. Itu sehingga akhirnya konsumen-konsumen di Amerika itu lebih memilih ke barang-barang produk buatan dalam negerinya gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang membeli produk buatan dalam negeri, otomatis kan industri manufaktur di Amerika akan naik gitu ya. Otomatis kan lapangan pekerja meningkat, investasi meningkat gitu, dan itu jadi bisa mengurangi ketergantungan Amerika terhadap impor. Nah, itu memang sebenarnya skenario blue sky-nya lah, skenario optimisnya dari pemerintah Amerika, walaupun akhirnya banyak yang skeptis lah kalau itu bisa berjalan. Mungkin nanti kita akan bahas itu ya Mbak gitu. Nah cuman kenapa itu akhirnya bisa menimbulkan ketegangan global gitu ya, karena awalnya market itu memperkirakan oke, ketika Trump naik dia mungkin akan menerapkan tarif impor, tapi mungkin hanya beberapa negara yang memang Amerika itu paling banyak impornya gitu. Misalnya contoh kan Amerika itu paling banyak impor dari China, Meksiko, dan juga negara-negara Eropa. Ya, mungkin market tuh awalnya memikirkan oke, mereka Trump akan menerapkan tarif, tapi itu hanya di negara-negara tersebut. Kalaupun di negara lain diterapkan tarif yang mungkin 10%. Nah, namun ternyata kan kejadiannya pas kita libur Lebaran, tiba-tiba Trump mengumumkan nih tarif impor ke hampir semua negara mitra dagangnya gitu. Contoh misalnya seperti kita juga Indonesia kena kan 32%, bahkan Kamboja tuh hampir 50% kena. Betul. Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan ketegangan global itu. Semua negara ditarifkan, otomatis perdagangan global menjadi terhambat, otomatis ekonomi global juga bisa terseret ke bawah. Nah, itulah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh market, walaupun akhirnya Trump memberikan kesempatan kan ya 90 hari untuk nego gitu ya. Nah, makanya kita melihat juga ini sebagai apa ya? Sebagai senjata Trump ini untuk daya tawar dia untuk melakukan negosiasi ke negara-negara mitra dagangnya. Gitu. Contoh kayak Indonesia, kan kita ketika dikenakan tarif 32% langsung kan mengirimkan utusan ke Amerika gitu, dan langsung mengirimkan proposal ke Amerika untuk minta diturunin tarifnya dengan catatan misalnya kita mengimpor barang-barang lebih banyak dari Amerika. Contoh kan kemarin pemerintah sudah menyiapkan proposal kita akan mengimpor lebih banyak untuk minyak dunia, kemudian produk-produk agrikulturnya, kedelai dan sebagainya. Nah, itulah yang kita lihat mungkin ini juga menjadi daya tawar ya bagi Trump seperti itu. Nah, Mas, melanjutkan dari jawabannya Mas Wisnu tadi ya. Jadi sebenarnya meskipun kebijakan ini itu dimulai dengan tujuan untuk mengurangi defisit perdagangan dan mendorong produksi dalam negerinya Amerika nih. Cuma pada kenyataannya banyak yang mempertanyakan sebenarnya strategi ini tuh efektif apa enggak sih? Plus dampaknya terhadap kebijakan ekonomi Amerika tuh gimana? Baik, berarti menarik ini pertanyaannya. Ya, jadi memang banyak orang ekonom-ekonom yang menyaksikan nih efektivitas dari kebijakan tarif Trump ini. Takutnya ini malah menjadi backfire bagi ekonomi Amerika gitu ya. Karena memang gitu tujuannya baik gitu ya. Trump ingin mengurangi ketergantungan impor, ingin mendorong produksi domestiknya gitu. Namun pertanyaannya, apakah bisa dalam waktu singkat produsen industri manufaktur di Amerika itu memenuhi semua kebutuhan masyarakat di sana gitu kan, menggantikan impor kan akan sulit. Pasti kan butuh bangun supply chain-nya dulu gitu. Nah, peningkatan produksi itu kan bisa makan waktu 3 sampai 4 tahun. Kalaupun misalnya itu bisa dijalankan, pertanyaan selanjutnya apakah barang-barang itu harganya bisa lebih kompetitif dibandingkan dari impor? Gitu, ada salah satu penelitian mengatakan kalau misalnya iPhone gitu ya, itu kalau dibuat di Amerika semuanya itu harganya bisa naik hampir 3 kali lipat
dibandingkan dari sekarang kan diproduksi di China. Gitu ya. Jadi kurang lebih kalau di harga pasaran di sana itu iPhone di Amerika itu sekitar $1.000. Itu asumsi buat di China gitu. Tapi kalau dibuat di Amerika itu bisa hampir $3.000. Efeknya apa? Kalau kenaikan harga itu pasti kan inflasi. Nah, kalau inflasi naik otomatis akan semakin menyulitkan bagi The Fed untuk menurunkan suku bunganya seperti itu. Nah, kalau suku bunga sulit turun, otomatis ekonomi juga kan akhirnya kurang stimulus. Gitu kan, padahal orang ekspektasinya kan harusnya nih Amerika nih tahun ini waktunya untuk cut suku bunga karena inflasinya udah mulai mereda. Cuman khawatirnya kalau misalnya Trump ini menerapkan tarif ini jadi diterapkan, itu otomatis kan inflasi akan naik, semakin menyulitkan bagi The Fed untuk menurunkan suku bunganya. Itu sih yang dikhawatirkan oleh para ekonom gitu lah. Nah, mungkin memang kita harus menunggu gitu ya sampai ini 3 bulan nih negosiasinya seperti apa dan efeknya ke inflasi Amerika seperti apa sih, itu yang masih kita tunggu gitu. Nah, cuman kalau memang kita berkaca gitu historis, sebenarnya Trump ini kan sudah pernah juga nih menerapkan tarif di periode pertama tahun 2018. Nah, waktu itu kita juga sempat melihat ada penurunan pertumbuhan ekonomi di 2019 setelah Trump menerapkan perang tarif ya dengan China di jilid pertama. Waktu itu ekonomi Amerika itu turun dari 2,9 menjadi 2,3 gitu. Nah, cuman yang kita khawatirkan kalau sekarang kan skalanya lebih besar nih. Jadi nggak cuma antara Amerika dengan China, namun juga ke seluruh negara gitu. Otomatis ekonomi global dikhawatirkan ini bisa ikut terbawa ke bawah. Itu yang dikhawatirkan. Seperti itu sih, Mbak. I see. Nah, Mas Wisnu, dari jawaban Mas tadi ini berarti sebenarnya bisa aku bilang tentunya perang tarif ini tuh mempengaruhi bukan hanya ekonomi in general, apalagi kita bicara pasar saham global nih ya. Lalu mengingat dampaknya terhadap pasar nih, apakah benar bahwa investor itu cenderung beralih ke aset yang safe haven seperti emas ketika ketegangan tuh semakin meningkat? Iya, memang secara teori seperti itu ya Mbak. Jadi ketika ada ketegangan meningkat, ketidakpastian meningkat, otomatis investor akan mengalihkan investasinya dari ke aset beresiko seperti saham ke aset yang lebih istilahnya rendah resiko gitu. Nah, salah satu memang kita lihat sendiri kan, ketika Trump itu menerapkan tarif yang di libur Lebaran, langsung kan pasar global bergejolak, kita untung libur itu. Walaupun setelah libur kita langsung kena trading halt gitu ya. Walaupun setelah itu akhirnya setelah Trump mengatakan oke, dia menunda kebijakan tarifnya itu selama 90 hari, market sudah mulai agak tenangan gitu. Namun kita lihat ketika Trump mengumumkan itu tarif itu, harga emas kita lihat langsung meningkat gitu. Jadi memang kelihatan adanya pengalihan ya investor dari aset berisiko seperti saham ke harga emas gitu. Kita lihat harga emas kan terus mengalami all time high gitu ya. Bahkan katanya untuk Indonesia kita udah 2 juta per gram ya. Gitu ya, orang ngantri beli emas. Sebaran bener kan, itu kelihatan di toko emas mereka pada ngantri kan. Betul, itu kalau ditanya kenapa ya karena mereka khawatir nih, takut kalau investasi di saham takut turun gitu. Akhirnya mereka cari ke aset-aset yang rendah risiko, salah satunya adalah emas gitu. Ya walaupun kita masih melihat sih gitu ya, walaupun pasar saham masih menunggu itu kejelasan tarif. Kalau mungkin kalau setelah sudah ada kejelasan gitu, investor sudah mulai mengakses kira-kira seperti apa dampaknya, mungkin bukan tidak mungkin nanti akan kembali lagi ke aset-aset yang beresiko setelah semuanya mulai lebih jelas ya arahnya. Oke Mas Wisnu, sekarang aku mau tarik mundur sedikit. Sebenarnya jadi kalau kita bicara nih ya, negara mana lagi sih yang paling rentan terhadap perang tarif ini, mengingat ketergantungannya pada perdagangan internasional? Oke, baik Mbak Ranti. Jadi memang dikhawatirkan kan negara-negara secara global ini akan terpengaruh ya terhadap tarif Trump. Nah, kalau ditanya negara mana sih yang paling berpengaruh gitu ya, tentu jawabannya adalah negara yang ekonominya itu sangat bergantung kepada ekspor gitu ya. Salah satunya adalah China. Kita tahu dia adalah industri negara manufaktur dunia gitu, dia mengekspor barang-barang ke seluruh dunia gitu ya. Selain itu juga misalnya ada Singapura. Sebagai gambaran, Singapura itu kontribusi ekspor terhadap perekonomian itu hampir 170%. Itu bayangkan kan kalau ekspor dia terganggu, otomatis PDB mereka atau pertumbuhan ekonomi mereka akan langsung terdampak gitu. Selain itu misalnya Vietnam itu kurang lebih kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonominya sekitar 80%. Seperti itu. Nah, otomatis negara-negara yang bergantung kepada ekspor itu pasti akan berdampak. Nah, cuman untungnya Mbak, Indonesia itu relatif ketergantungan kita terhadap ekspor itu relatif lebih rendah gitu ya. Kita kontribusi ekspor terhadap ekonomi kita kurang lebih sekitar 20%. Gitu, kita masih banyak terbantu dengan konsumsi domestik kita yang sekitar 50% ya. Walaupun memang ada kekhawatiran juga gitu ya, kan kelas menengah kita kan trennya lagi menurun, konsumsi kita agak menurun, tapi tetap itu bisa menjadi bantalan gitu dibandingkan negara-negara lain yang masih sangat bergantung terhadap ekspor gitu.
Seperti itu, Mbak. Nah, Mas Wisnu, aku sekarang mau nanya nih ya. Tentu kan Indonesia juga nggak lepas dari dampak perang tarif ini. Boleh nggak sih di-share bagaimana perang tarif ini mempengaruhi ekonomi dan pasar modal Indonesia, khususnya di sektor reksadana? Apakah ada sektor yang lebih terpengaruh daripada yang lain? Oke, baik Mbak Ranti. Jadi kan memang seperti sudah disampaikan gitu, memang kita sebenarnya relatif lebih imun ya dibandingkan dengan negara-negara lain terhadap efek dari perang tarif ini gitu. Kenapa? Karena kan kontribusi ekspor kita itu masih relatif lebih rendah ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kan kontribusi ekspor kita hanya sekitar 20% gitu ya. Baik kalau kita coba gali lebih dalam lagi gitu ya, kontribusi ekspor kita ke Amerika itu hanya kurang lebih sekitar 10% gitu ya. Jadi dari 20% kita kalikan 10% itu jadi hanya 2% sebenarnya kontribusi ekspor kita ke Amerika gitu. Jadi relatif sebenarnya kalau dari sisi perang tarif dengan Amerika relatif lebih imun sih gitu. Walaupun memang yang kita khawatirkan adalah efek berantai dari pelemahan pertumbuhan ekonomi China gitu. Karena kan kita pasti mengkhawatirkan ekonomi China ini pasti akan melambat ya efek dari perang tarif dengan Amerika gitu. Nah, sementara ketergantungan ekonomi kita terhadap China itu memang semakin meningkat gitu ya. Salah satunya adalah China itu adalah kontributor ekspor terbesar saat ini gitu. Kemudian juga FDI mereka yang masuk ke Indonesia juga terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau China itu berdampak, otomatis kan ekspor bisa menurun, kemudian FDI yang masuk ke Indonesia bisa menurun. Selain itu juga dikhawatirkan adalah dumping barang ya yang akhirnya mestinya tadi dijual ke Amerika nggak bisa dijual, nggak laku, akhirnya takutnya dia menjual ke negara-negara yang termasuk Indonesia. Dikhawatirkan itu bisa berdampak ke sektor manufaktur kita seperti itu ya. Walaupun memang secara keseluruhan sih kita melihat seharusnya dampaknya masih relatif lebih termanage dibandingkan dengan negara-negara yang sangat bergantung ke ekspor ya ekonominya. Seperti itu ya, karena kita masih didukung oleh konsumsi kita domestik yang hampir 50% terhadap ekonomi, seperti itu. I see. Itu kan kalau kita lihat dari segi perekonomian Indonesia ya. Jadi kayak agak sedikit domino efek dari China dulu nih sebenarnya ya aspek itu. Kalau kita bicara pasar modal Indonesia, khususnya sektor reksadana, apakah ada sektor yang lebih terpengaruh daripada yang lain nih, Mas? Iya, baik, betul Mbak. Memang tentu yang paling berpengaruh adalah reksadana yang memiliki resiko tinggi ya. Seperti yang Mbak sampaikan kan memang ketika volatilitas itu meningkat, itu ketidakpastian meningkat, investor kan akan melarikan asetnya gitu dari aset berisiko ke aset yang lebih rendah risiko. Nah, salah satu kan kita melihat gitu kan pasar saham mengalami penurunan, otomatis reksadana saham gitu yang memang mayoritas berinvestasi di reksadana di IHSG pasti akan mengalami penurunan reksadana saham. Makanya kita juga melihat adanya pergeseran nih investor Mbak gitu ya. Jadi preferensi investor yang dari reksadana saham gitu dari reksadana beresiko lari ke reksadana yang lebih rendah resiko gitu. Salah satunya adalah reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang, seperti itu. Nah, menarik nih Mas Wisnu. Siapa tahu KB Friends itu di sini ada yang tertarik mau mulai investasi ke reksadana. Boleh nggak sih di-share strategi investasinya Capital Asset Management tuh gimana sih? Especially buat tadi nih produk reksadana pendapatan tetap sama pasar uangnya. Oke, baik. Nah, jadi memang untuk reksadana pendapatan tetap kami, gitu ya. Jadi itu kita ada salah satu flagship produk itu namanya reksadana Capital Fixed Income Fund, gitu ya. Jadi, nah apa sih keunikan dari reksadana Capital Fixed Income Fund ini? Gitu. Biasanya kita menyebutnya CFIF ya. Nah, jadi apa sih keunikan dari reksadana CFIF ini dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap lainnya, gitu ya. Jadi, yang pertama adalah kita mayoritas menginvestasikan dana kita itu semua di obligasi korporasi. Gitu ya. Kenapa obligasi korporasi? Karena memang obligasi korporasi itu cenderung pergerakan itu relatif lebih stabil dibandingkan dengan obligasi negara yang pergerakannya lebih volatile. Gitu. Selain itu, obligasi korporasi juga biasanya menawarkan yield gitu atau imbalas yang lebih menarik dibandingkan dengan obligasi negara. Gitu. Nah, selain itu untuk menjaga kestabilan dari pergerakan produk ini gitu ya, kita juga membatasi durasi portfolio gitu ya, atau tenor obligasi yang kita investasikan itu maksimum 1 sampai 3 gitu. Jadi di blended gitu ya, obligasi yang kita investasikan itu harus tenornya itu atau durasi itu di bawah 3. Gitu. Kenapa? Karena semakin panjang tenor atau durasi obligasi itu cenderung volatilitas semakin tinggi gitu. Makanya kita batasi ini maksimal di 3 itu supaya pergerakannya relatif lebih stabil, seperti itu Mbak. Itu untuk yang reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, kalau untuk yang reksadana pasar uang, yaitu kita ada salah satu flagship produknya adalah reksadana Capital Money Market Fund. Gitu biasa kita menyebutnya CMMF gitu ya, disingkat gitu. Nah, bagaimana strateginya saat ini? Jadi memang kita untuk mendorong yield gitu ya dari reksadana CMMF ini kita kombinasikan Mbak gitu. Jadi antara deposito dengan
obligasi gitu, dan memang mayoritas juga kita investasikan di obligasi korporasi karena memang cenderung obligasi korporasi itu memiliki yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi negara dan juga apalagi deposito gitu. Nah, makanya itu tujuannya untuk mendorong yield. Nah, saat ini kurang lebih kita investasikan itu minimum sekitar 50-60% itu di obligasi korporasi gitu. Tujuannya itu untuk mendorong yield dari reksadana CMMF ini. Seperti itu, Mbak. Nah, KB Friend, tadi kan udah dijelasin langsung nih sama Mas Wisnu strategi investasinya gimana. Jadi buat KB Friends yang tertarik tapi masih bingung, aku mau investasi di pasar saham tapi masih ragu karena kondisi market juga lagi kayak gini nih. Nggak usah pusing, bisa langsung aja beli produk reksadananya Capital Asset Management di KBVS ya. Caranya bisa masuk ke www.kbvalburi.com. Nanti kelihatan ada produknya, bisa beli di situ. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa email ke appert@kbvalburi.com. Mas Wisnu, thank you so much ya udah datang ke sini, udah menjawab pertanyaan, udah mengangkat topik yang dari abis lebaran nih tiba-tiba disambut trading halt, terus ada perang tarif segala. KB Friends tuh sebenarnya yang nonton juga pasti langsung merasa terjawab nih. Pertanyaannya gimana? Jangan kapok, ditunggu buat main ke KBVS lagi. Pasti. Kalau begitu ya, Mas ya. Oke, KB Friends, kalau begitu sampai bertemu di episode Beginner Corner selanjutnya. Oke, bye-bye.